Kemudian untuk menghasilkan lebih baik lagi ya, tanah yang sebelah yang sini kita boleh masukkan lagi nih. Nah, wow, lihat ini, lihat ya. Inilah yang tadi yang saya katakan, ini adalah penghuni ya. Penghuni daripada pengkomposan padat. Saya ingin membuat suatu kegiatan pemanenan media tanam. Ya, salam lestari, salam primitif. Jumpa lagi dengan saya Samuel Monde, yang tentunya sehat, tidak perlu mahal. Oke, kembali lagi pada kesempatan kali ini. Saya ingin berbagi tips tentang membuat sesuatu yang simpel sekali ya. Ilmu pengetahuan terus berkembang ya, ilmu pengetahuan terus mengalami perubahan-perubahan. Tetapi kita kembali lagi kepada nature-nya, kepada alam, bahwa segala sesuatunya itu kita bisa hasilkan dengan sesuatu yang minim tetapi menghasilkan yang luar biasa. Saya selalu mengatakan luar biasa, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kita kerjakan itu biasa-biasa sebenarnya. Hanya ya mungkin orang-orang saja yang menganggap itu kan udah biasa. Tetapi bagi orang-orang yang terus mau berusaha dan berupaya, tidak ada kata biasa dan selalu ada kata luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini ya, ini ada dua gentong ini. Nah, ini dua gentong ini merupakan perbendaharaan ya, perbendaharaan. Boleh dibilang katanya adalah berangkasnya emas orang-orang pertanian. Kenapa demikian? Karena melalui gentong ini menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk menjadikan produk-produk pertanian ya, khususnya sayuran-sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias, tanaman obat atau farmakologi. Dari dua gentong ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, kita akan lihat, kita akan buka apa isi dari semua ini. Gentong satu apa gentong dua? Pilih. Jangan lupa terus subscribe, like, dan juga share dan komennya yang baik untuk mendukung channel ini, supaya channel ini selalu memberikan info-info dan juga tips-tips yang senantiasa dapat dipakai di kalangan semua orang dengan sangat mudah. Oke, sobat-sobat primitif ya, dua gentong ini adalah ini adalah sampah organik yang memang sudah ditimbun beberapa lama ya, mungkin sudah lebih dari seminggu, dan secara aktivitasnya sampah ini sudah sedikit mengalami proses pelapukan atau dekomposisi, yaitu proses penghancuran bahan-bahan organiknya. Tetapi memang belum maksimal dalam proses penghancurannya, karena memang bagian gentong ini adalah bagian untuk menghasilkan sampah padatnya, yang memang ada hasil lainnya yang kita bisa hasilkan, yaitu adalah limbah cairnya. Jadi dari proses pengendapan ini, dari sampah organik ini ya, air-air yang keluar atau kadar-kadar air yang masih tertinggal di bahan-bahan organik ini keluar dan ditekan, sehingga nanti akan turun dan masuk ke gentong yang kedua ini. Ya, gentong yang kedua ini adalah gentong yang dipergunakan untuk memproses penampungan limbah cair dari sampah organik atau sampah padat ini.
Ya, jadi sobat primitif ya, kita tinggalkan dulu limbah cairnya karena memang saya ingin berbagi tips untuk menghasilkan media tanam yang baik, yang bermutu untuk pertumbuhan tanaman-tanaman, khususnya tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, juga tanaman hias. Nah, kembali ke seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah limbah padat organik yang sebenarnya kalau kita pakai pun juga bisa, tetapi saya ingin membuat suatu kegiatan pemanenan media tanam. Jadi bukan hanya menghasilkan pupuk komposnya saja, tetapi saya mau menghasilkan pemanenan media tanam. Wih, pemanenan media tanam. Ya memang ini agak jarang sekali, tetapi buat kita kegiatan semacam ini akan sangat menguntungkan sekali ya. Karena kita bukan hanya sekedar membuat kompos, tapi kita juga membuat suatu media tanam atau memanen media tanam dengan media tanam yang berkualitas dan mengandung bahan-bahan organik, diantaranya bahan-bahan organik makro, yaitu NPK. Sobat primitif, pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Oke. Ini adalah tempat nanti yang akan kita jadikan untuk wadah penampungan sampah atau limbah organik padatnya, untuk nanti pada akhirnya sampah padat itu, sampah organik padatnya akan mengalami proses dekomposisi atau pelapukan, dan sehingga dia akan bercampur dengan tanah, dan selain daripada menghasilkan kompos padat, kita nanti juga mendapatkan tanah atau media tanam yang kaya akan unsur hara makro dan mikronya. Ya, jadi tadi bahan-bahan limbah padatnya tadi itu ya macam ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian untuk menghasilkan lebih baik lagi ya, tanah yang sebelah yang sini kita boleh masukkan lagi nih. Nah, ini kita timbun ya. Nah, lihat ini, lihat ya. Oh, inilah yang tadi yang saya katakan, ini adalah penghuni ya. Penghuni daripada pengkomposan padat. Nah, ini ya. Ini ya. Ya, nih. Ini adalah penghuni pengkomposan. Ya. Biasanya di tanah-tanah juga banyak ya, sobat primitif. Tapi untuk jenis ini adalah jenis cacing atau lumbricus yang memang kita dapat pergunakan untuk proses dekomposisi yang lebih baik gitu. Nah, selain itu nanti dia akan mengalami makannya, setelah makan dia akan mengalami sekresi. Nah, hasil sekresi itulah yang sangat luar biasa sekali kita akan pergunakan untuk media tanam, sekaligus pupuk atau kompos, sekaligus juga kita dapat menghasilkan media tanam yang berkualitas. Iya ya. Jadi tanda kalau pengomposan kita masih mengalami proses dekomposisi, ini ditandai dengan masih banyaknya cacing-cacing yang berada, atau dia masih mengalami proses makan ya, masih mengalami proses penghancuran. Nah, proses penghancuran semacam inilah ya ini ya sobat primitif, ini adalah sampah yang kemarin ya. Ini kalau dibalik di sini, ini sangat luar biasa itu cacingnya ini ya. Nah, kita lihat ya.
Nah, ya. Wow. Wih. Nah, inilah. Ini sobat primitif ya. Kita bisa hasilkan berkali-kali, akhirnya berlipat-lipat. Kita dapat kompos yang baik, kita dapat media tanam yang baik, dan kita juga mendapatkan protein ya, protein hewani. Ya sebenarnya untuk selanjutnya bisa kita pakai di dalam pakan ikan gitu. Iya. Wow. Ya. Sobat primitif, kalau kita lihat di sini, ini tanahnya sudah sangat berbeda ini tuh. Ya. Nah, tanah ini sudah mengalami proses dekomposisi yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Tanah ini sudah menjadi butiran-butiran atau partikel-partikel yang boleh dibilang sebenarnya ini adalah kotoran cacing atau yang disebut dengan casting ya, karena proses tadi dekomposisi itu dengan bantuan cacing, sehingga bahan-bahan kompos atau limbah padat tadi dihancurkan dan dimakan oleh cacing tersebut ya, sehingga menghasilkan butiran-butiran tanah semacam ini gitu. Ini sangat baik sekali, ini sudah siap ini. Nah, sudah siap ya sobat primitif. Tapi sebaiknya ya ada tambahan perlakuan lagi. Karena kalau tanpa perlakuan selanjutnya ini, dikhawatirkan akibat proses penyiraman tanah akan semakin padat. Kalau tanah semakin padat, biasanya akan mempengaruhi perkembangan perakaran, dan pada saat perkembangan perakaran itu terhambat, nanti juga akan menghambat juga pertumbuhan tanaman. Ya, sobat primitif, ini cukup banyak ini, karena waktu kemarin saya buat ini ukuran kurang lebih 60 kali 40 cm ya, 60 kali 40 cm. Dalamnya itu 40 sampai 60 cm. Jadi agak banyak ini di dalam ini dia ya. Di dalam. Karena sampahnya sudah lapuk ya. Oke sobat primitif, nanti setelah ini kita aduk ya, kita jadikan satu, kita campur, baru kita masukkan ke dalam wadah plastik yang tentunya wadah limbah anorganik, yaitu limbah dari sampah rumah tangga juga yang kita tidak buang, tetap kita pergunakan ya. Oke, saksikan terus channel Camp Primitif yang tentunya sehat tidak perlu mahal, dan kita terus berbagi saran, berbagi komentar, dan terus berbagi ilmu-ilmu yang lain untuk senantiasa menunjang dalam kegiatan-kegiatan kita, khususnya kegiatan-kegiatan di bidang pertanian ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like dan juga subscribe, serta komen dan share sebanyak-banyaknya ilmu ini, karena ilmu ini sangat berguna sekali bagi setiap orang ya. Oke, sobat primitif, salam lestari, salam primitif.